Shalom saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, selalu senang berjumpa kembali dan tiada hari tanpa belajar firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat, ia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kita terus belajar firman Tuhan, kita lanjutkan bahasan kita. Kemarin kita sudah membahas pasal 10 ayat yang ke-32-33. Sekarang kita akan bahas Matius 10 ayat yang ke-34 dan nanti kita akan lanjutkan hingga ayat yang ke-39. Matius 10 ayat 34 demikian bunyinya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang, kata Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, ayat ini adalah ayat yang seringkali dipakai oleh para pembenci Kristen atau orang-orang yang tidak senang dengan kekristenan untuk menyerang dengan berkata, nih lihat, Yesus datang bukan untuk membawa damai di atas bumi, melainkan untuk membawa pedang. Artinya apa? Nah, kemudian mereka berkata, Kristen tidak tahu etika. Masa keluarga dipisahkan antara orang tua dengan anaknya, antara orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Kristen tidak tahu etika. Ada juga yang berkata, tuh Yesus bukan Tuhan karena dia tidak mengajarkan damai sejahtera, tetapi dia mengajarkan kebencian, kekejaman, karena dikatakan aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Ada lagi yang berkata, nih lihat ayat-ayat Alkitab sudah dipalsukan karena Nabi Isa tidak pernah mengajarkan demikian. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena terlalu banyak orang yang membaca Alkitab tetapi mendekatinya dengan cara yang keliru. Membaca Alkitab, baca ayat 1 lalu ditafsirkan. Baca ayat 1 dilepas lalu ditafsirkan. Nah, ayat ini kalau dilepas begitu saja memang ya artinya sangat mengerikan. Karena dikatakan Yesus tidak membawa damai tetapi pedang. Itu sebabnya penting bagi kita untuk belajar Alkitab. Saya juga menganjurkan untuk para pemberita Injil, para hamba Tuhan, para pendeta, belajar Alkitab. Kalau memang ada kesempatan sekolah Alkitab, belajar ilmu menafsirkan Alkitab sehingga kita tidak jatuh dalam pola-pola yang keliru. Seperti kemarin ada satu video yang mengajak orang tidak usah vaksin. Ya, karena vaksin itu mencemarkan bait Allah. Lalu kemudian dikutip satu ayat dari kitab Korintus berkata, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jadi divaksin itu artinya mencemarkan bait Allah, mencemarkan bait Roh Kudus, yaitu tubuh kita. Nah, lalu apa bedanya kalau kita makan makan juga mencemarkan tubuh. Kalau gitu nggak usah makan. Nah, ini terjadi karena orang hanya baca satu ayat kemudian diartikan semaunya tanpa melihat konteksnya. Ada lagi yang membuat video lain lagi ya, di YouTube banyak sekali beredar seperti itu ya. Banyak sekali bagaikan jamur di musim hujan. Ya, mengajarkan bahwa setiap orang yang penuh Roh Kudus harus berbahasa roh. Ya, kalau tidak berbahasa roh berarti tidak penuh dengan Roh Kudus. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan orang yang tiap minggu berbahasa roh, tetapi hidupnya menyimpang dari firman Tuhan. Padahal dia berbahasa roh. Apakah dia tidak sedang penuh dengan Roh Kudus? Nah, inilah yang terjadi. Terlalu banyak orang yang tidak mau belajar. Atau mereka diajar begitu rupa sehingga melupakan konteksnya. Dan sayangnya hal-hal yang seperti ini banyak sekali pengikutnya. Ribuan bahkan puluhan ribu pengikutnya.
ajaran-ajaran yang serta-merta mencopot ayat ditafsirkan, mencopot ayat ditafsirkan. Bahkan muncul ajaran-ajaran tentang akhir zaman yang tidak sesuai dengan konteks ayat-ayat yang dipakai. Nah, mari kita pelajari ayat ini. Apa maksudnya? Ayat 34, Yesus datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang. Nah, artinya bukan Yesus tidak membawa damai, karena kalau kita melihat di ayat-ayat yang lain, maka kalimat ini bertentangan. Misalnya dengan pengajaran yang disebut khotbah di bukit atau ucapan bahagia. Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Juga Matius 10:34, kalau kita tafsirkan begitu saja, Yesus datang tidak membawa damai tetapi membawa pedang, bertentangan dengan Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu, kata Yesus. Jadi jelas Yesus datang membawa damai karena dia adalah Raja Damai. Kitab Yesaya mengatakan namanya disebut orang sebagai Raja Damai, Prince of Peace. Lalu apa maksud dari Matius 10 ayat 34? Nah, ayat ini tidak terlepas dari konteksnya. Konteks besar di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 secara keseluruhan. Ini bahwa orang-orang yang mengikut Yesus, murid-murid Yesus akan mengalami aniaya. Dan kalau kita membaca, hal itu sudah dialami oleh murid-murid di masa lampau. Hal itu dialami oleh orang-orang Kristen di abad-abad awal, abad pertengahan. Dan kalau kita membaca sejarah, hal itu juga dialami oleh orang-orang Kristen di masa kini. Bahkan kalau kita membaca ayat 21 dan 22 sudah memberitahukan kepada kita bahwa seorang anak rela membunuh ayahnya, dan sebaliknya orang tua menyerahkan anaknya karena kebencian terhadap pengikut Kristus. Nah, apa sebabnya? Tuhan Yesus sudah menjelaskan, mereka membenci tanpa sebab. Bahkan jauh hari Yesus sudah mengingatkan Anda dan saya bahwa mengikut Yesus itu tidak gampang loh. Yesus tidak mengobral surga hanya supaya banyak pengikutnya. Mari ya, obral, surga diobral, apa saja boleh, mari. Dikatakan di sini kita harus rela. Dan kita akan menghadapi banyak sekali kesulitan yang ditimbulkan karena kesetiaan kita kepada Yesus. Itu sebabnya Matius 7 ayat 13 mengingatkan, masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang akan melewatinya. Jadi sebetulnya tidak banyak orang yang mau memikul salib. Tidak banyak yang mau mengalami masa sulit pada waktu mereka mengikut Yesus karena imannya. Dan banyak orang akan justru memilih sebaliknya. Nah, ayat 35 dan seterusnya merupakan penjelasan dari ayat 34. Dikatakan ayat 35, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kenapa? Karena orang mengikut Yesus. Jadi bukannya Yesus memisahkan begitu, tetapi artinya karena nama Yesus, karena komitmen kita kepada Yesus, karena penyerahan kita kepada Yesus, maka kita bisa dibenci oleh orang-orang, bahkan anggota keluarga kita. Kadang keluarga bisa terpisah karena tidak semua mau mengikut Yesus. Nah, dalam hal ini memang kita harus memilih. Pastikan Anda tidak salah pilih. Ada orang yang harus diusir dari keluarganya karena dia memilih mengikut Yesus. Ada orang yang kehilangan warisan hanya karena dia memilih Yesus.
Ada orang yang dibunuh oleh anggota keluarganya hanya karena dia mengikut Yesus. Bahkan ada orang yang tidak lagi diakui sebagai anak, tidak lagi diakui sebagai saudara karena dia lebih memilih Yesus. Nah, ayat 37 sampai 39, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, semua kembali kepada pertanyaan, siapakah Yesus bagi kita? Kalau Yesus adalah Tuhan, kalau dia adalah firman yang menjadi manusia, maka dia akan menjadi segala-galanya bagi kita. Dan kalau dia segala-galanya bagi kita, kita bahkan rela kehilangan segalanya. Bahkan kehilangan nyawa kita sekalipun, kita rela. Tetapi kalau Yesus hanya sekedar nabi, dia bukan segala-galanya. Bahkan kita akan rela kehilangan Yesus supaya kita mendapatkan dunia. Tapi apalah artinya kita mendapatkan dunia sedangkan kita kehilangan kehidupan kekal selama-lamanya. Mengikut Yesus itu berat. Perhatikan ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib itu bukan artinya pakai kalung salib atau gelang salib dibawa kemana-mana. Memikul salib itu artinya bukan ada tato salib di tangan, tato salib di pipi, tato salib di jidat. Bukan. Memikul salib itu artinya rela menderita karena mengikut Yesus. Dan termasuk di dalam penderitaan adalah dimusuhi, dianiaya karena mengikut Yesus. Bahkan ada yang tidak bisa naik pangkat karena nama Yesus. Ada yang harus dikeluarkan dari pekerjaan karena nama Yesus. Bahkan ada yang dikucilkan karena nama Yesus. Nah, memang mengikut Yesus bukan obral, bukan obralan. Pergi traveling ada obral, buy one get one free. Tetapi pergi ke surga nggak ada obral. Mengikut Yesus bukanlah obralan. Jadi kaya raya, tidak sakit, sukses, punya rumah, dan promosi next level. Itu obral murahan. Mengikut Yesus adalah percaya kepadanya. Mengikut Yesus adalah hidup menjadi serupa dengannya. Dan mengikut Yesus adalah memikul salib setiap hari. Itu sebabnya kita diberikan Roh Kudus. Supaya kita kuat menanggungnya. Salah satu peran Roh Kudus adalah dia menolong kita di dalam segala kesusahan kita. Itu sebabnya tidak usah takut apapun yang harus kita hadapi. Karena kita tidak sendiri. Rohnya ada di dalam hati kita. Menguatkan kita sekalian. Pastikan kita memilih yang tepat. Pastikan kita memilih kekekalan. Bukan memilih dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pilihlah Yesus dan bukan dunia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami tidak mengikuti obral-obral murahan yang ditawarkan dunia ini. Tapi Tuhan tolong kami untuk tetap cinta kepadamu. Setia kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah anak Allah yang dikaruniakan kepada kami. Supaya kami yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Tolong kami Tuhan, bukakan hati setiap kami yang menyaksikan tayangan ini atau yang mendengarkan program ini. Supaya kepada kami diberikan iman, supaya kami boleh membuka hati dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengikuti Dia, diubah dan diproses menjadi serupa dengannya,
yang karena kami rela memikul salib, kalau toh kami harus menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kami. Karena kami percaya, kami hidup bukan hanya untuk di dunia ini, tapi kami hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan di surga. Terpuji Engkau kekal selamanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa esok hari. Kita masih lanjutkan satu bagian terakhir dari Matius pasal 10 dan setelah selesai kita akan melanjutkan di Matius pasal 11. Tuhan memberkati.